Baik, kita mulai sekarang. Kita akan belajar teknik bagaimana bernegosiasi supaya kita mampu menjadi seorang negosiator minimal yang efektif. Ya, efektif. Apa sih bedanya efektif dengan handal? Kalau handal dia tadi sudah kita sampaikan, kita mampu menguasai situasi, ya, kemudian kita mampu menguasai masing-masing personal. Sehingga ketika yang dibilang negosiasi handal itu adalah ketika saya mau berdiskusi atau bernegosiasi dengan Bu Evi, maka bagaimana caranya saya menguasai Bu Evi, maka itu yang dimaksud dengan teknik negosiator yang handal. Tetapi tidak hanya mampu untuk menyampaikan, memaparkan saja, tetapi mampu menguasai Bu Evi. Itu mampu menguasai. Kalau ada dua, mampu menguasai dua-duanya dengan teknik DISC yang kemarin saya sampaikan seperti itu. Ya, oke. Kalau kemudian teknik negosiasi itu kita sudah efektif, kita akan belajar terus, kita akan asah terus. Maka nanti tidak cukup hanya di sini presentasi. Saya berharap nanti masing-masing unit kerja itu untuk melakukan praktek. Ya, negosiasi yang baik seperti apa? Ya, mungkin di jajaran Bu Evi paling banyak stafnya yang ikut. Silakan, itu nanti diajarkan semuanya. Tekniknya harus muncul semuanya. Ya, oke. Kemudian, buat apa negosiasi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa negosiasi itu tidak hanya dibutuhkan pada saat kita melakukan negosiasi harga. Tidak. Negosiasi kita butuhkan dalam banyak hal. Ada masalah, butuh negosiasi. Ya, ada deadlock dalam hal pembahasan sesuatu, kita butuh negosiasi, butuh lobby. Ya, berbeda. Negosiasi dengan lobby berbeda. Ya, tetapi lobby akan mensupport terjadinya negosiasi positif yang final nanti, sehingga mendekati dealing. Maka dealing itulah yang akan diawali dengan lobbying. Nah, sehingga negosiasi itu sangat dibutuhkan. Ya, ada masalah keluarga, dengan keluarga negosiasi. Ada masalah di jalan raya, mungkin ditilang, kita butuh negosiasi. Ada masalah hal-hal yang lain terkait dengan perusahaan, dengan serikat pekerja, kita butuh negosiasi. Jadi negosiasi itu sangat betul-betul dibutuhkan di mana kita berada. Nah, bagaimana kita mampu bernegosiasi, maka kita harus belajar. Ya. Itu adalah buat apa negosiasi. Nah, kemudian apa sih sebetulnya komponen dari negosiasi? Ada dua hal. Harus ada pihak. Ya, namanya negosiasi. Kemudian saya punya masalah sendiri, terus saya negosiasi sama siapa? Ya. Sehingga negosiasi itu ada para pihak. Di samping para pihak juga ada bahasa atau materi. Maka komponen dalam hal negosiasi itu harus ada salingnya atau pihaknya. Kemudian yang kedua ada materi yang akan dibahas. Itu adalah komponen yang dibutuhkan atau yang menjadi salah satu komponen utama dalam kita melakukan negosiasi. Kemudian saya lanjutkan lagi, penguasaan materi. Teman-teman ketika mau menyiapkan diri menjadi seorang negosiator, maka teman-teman harus menguasai materi. Wajib. Anda mau negosiasi dalam hal apapun, wajib Anda menguasai materi. Kalau kemudian Anda merasa sudah bisa kemudian tidak mempelajari materi, maka sebetulnya Anda siap-siap untuk konyol. Dan Anda sebetulnya belum layak menjadi negosiator. Kenapa? Karena Anda meremehkan. Ingat bahwa komponen negosiasi ada dua, ada para pihak. Padahal target di dalam negosiasi adalah kita harus memenangkan pertarungan. Bagaimana kita memenangkan pertarungan? Kalau kita bisa menguasai pihak.
Bagaimana kita bisa menguasai para pihak atau pihak lawan? Maka kita harus menguasai situasi. Bagaimana kita bisa menguasai situasi? Ya kita harus menguasai materi. Ya, ada yang ada negosiasi, Pak, ayo, Mbak, bisa negosiasi, Mas, bisa negosiasi. Siap, masalah apa, Bu? Misalnya, pengantongan, siap. Karena tidak siap dengan materi, besok datang ke sana, yang ada adalah harganya berapa. Pada saat disampaikan tidak ada argumentasi. Saya ketika negosiasi dengan mereka misalnya, saya akan selalu siapkan materinya. Clue-nya apa? Tolong saya diambil. Pasti tolong saya dikirim. Karena saya harus mempelajari clue-nya. Saya harus materi-materinya apa yang menjadi kata kuncinya. Kalau kita bicara kata kunci, maka ini penting kita harus menguasai. Contoh, negosiasi harga. Yang kita kuasai apanya? Hitungan-hitungannya, kemudian argumentasinya, kemudian harga terendahnya. Itu harus kita kuasai. Kemudian structure cost-nya, cost structure-nya itu harus kita pahami, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kita bicara penguasaan materi, semua harus menguasainya. Caranya bagaimana? Membaca, melihat, menganalisa. Baik, kita mulai lagi. Penguasaan materi betul-betul dibutuhkan. Ini mutlak ya, penguasaan materi mutlak harus dikuasai. Sehingga teman-teman ketika ada disuruh negosiasi, materinya apa harus dipelajari. Ketika Anda mempelajari, misalnya begini, ada tim A itu adalah menguasai data, hitung-hitungan, analisa. Maka tim B harus menguasai situasi. Gitu. Jangan dua-duanya pintar dalam hal berhitung. Makanya ketika saya bernegosiasi, saya lebih mengajak orang yang pintar hitung, karena saya lebih bisa menguasai materi, medan, situasi setelah ada hitung-hitungan gitu. Jadi Bu Evi kalau kuat di analisa, maka Ibu harus mencari orang yang paling tidak pintar membuat sebuah situasi gitu. Ya, tapi kalau Ibu sudah menguasai situasi, tinggal kamu atau Ibu bisa dua-duanya tambah lebih enak. Ibu mau ngajak Mega bisa, mau ngajak Ika bisa, karena antara Ika dan Mega berbeda. Itu antara Ika dan Mega berbeda. Seperti itu, ya. Oke, sampai di sini Pak untuk materi ya, wajib ya. Kemudian kita akan lanjut. Sebetulnya penguasaan psikologis lawan seperti apa? Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sudah menyakiti lawan kita, sudah menyinggung lawan kita. Ya, lawan dalam hal ini ada dua, bisa calon customer kita atau pesaing kita, dan kita bisa nabrak dua-duanya. Kita jangan sampai membuat lawan kita tersinggung. Bahkan dengan lawan, kalau kita sesama outsourcing begitu, maka sebetulnya adalah kita jadi partner, tapi berkompetisi secara sehat pada ruangan itu. Saya selalu bersahabat dengan teman-teman yang lain, sesama vendor. Kenapa? Karena jangan sampai dia itu menjegal kita dalam hal-hal tertentu. Ya, mau siapa saja, ya, Mbak Ika, Mbak Mega yang tahu. Saya ketika ada vendor, saya berusaha untuk kenal, sok akrab, sok baik, pokoknya semua serba sok, yang intinya satu tujuan saya, agar dia tidak bikin gara-gara dengan kita, karena kita akan menambah masalah baru. Karena kita ingin memenangkan. Pada saat target kita itu dengan salah satu saja, kita akan lebih ringan. Kalau kita harus melawan dua untuk memenangkan satu, berarti kita harus melawan dua. Ingat-ingat ya, bahwa kita akan memudahkan pertarungan kalau lawan kita lebih sedikit. Ya, gitu ya. Tetapi
negosiasi ini sebisa mungkin kita lawan tuh kita minimize probability-nya. Ya. Sehingga perlu penguasaan psikologi. Psikologi kemarin pada saat sesi ketiga saya sudah bahas. Ya, ketika saya ada di D, kemudian lawan kita itu ada di C, maka kita sebetulnya harus menggunakan apa? Kalau kita di D, teman kita juga di D, kita mau menangkan harus seperti apa? Maka D dengan D, apakah kita mampu menjadi D yang plus? D dengan D bisa mampu mengalahkan. Ingat-ingat ya, ketika lawan main kita itu D, diri kita D, kita bisa memenangkan. Syaratnya adalah kita lebih unggul dibandingkan D yang kita hadapi. Bagaimana kita menambah atau kita lebih unggul dibanding dia? Maka kita menggunakan tambahan teknik. Maka kita harus meminta bantuan C. Ya, kita menggunakan C. Compliance itu kita butuhkan karena apa? Data. D itu tidak akan bisa berbukti ketika ada data. Karena kita D, cukup kita belajar C supaya kita bisa memenangkan pertarungan ketika melawan D. Nah, ini juga perlu kita pahami. Sehingga psikologi lawan itu kita harus tahu. Dan bagaimana kita menguasai atau memahami lawan kita akan cecar dengan beberapa clue pertanyaan. Ya. Sehingga kita bisa tahu lawan kita itu D, lawan kita itu C, lawan kita itu I atau S itu dengan pertanyaan, dengan pernyataan. Ya, sehingga kita bisa tahu orang ini D, maka kita menggunakan teknik. Orang ini ternyata S, maka saya akan menggunakan teknik I. Ya, ini adalah bagaimana kita untuk menguasai lawan kita untuk memenangkan kompetisi. Ini penting, ya, ini penting sekali. Kemudian fokus pada apa yang diinginkan para pihak. Ingat-ingat, pada saat kita negosiasi pasti ada target masing-masing. Klien kita pasti mempunyai target. Andaikan target itu adalah rupiah, misalkan, maka pada saat negosiasi harga dia akan memegang angka. Selama angka kita di atas angka ECE-nya atau angka HPP-nya, maka dia akan berusaha melakukan negosiasi. Oke, ya. Misalnya begini. Dia target atau mungkin ECE yang dia miliki adalah senilai 1 miliar. Harga kita itu 1,2 miliar. Apakah masuk? Masuk? Tidak masuk itu. Ya. Maka ketika kita bicara, ternyata dia ingin mencapai goalnya adalah di angka. Maka kita harus tahu fokus pada apa yang diinginkan para pihak. Berarti targetnya dia adalah angka. Berapa angkanya? Itu ada beberapa metode open pricing, ya, jarang dilakukan, atau metode bagaimana kita melakukan hit and run. Hit and run itu kita mencoba cari tahu, gambling, kita seakan-akan menebar jala, responnya seperti apa. Responnya kalau positif kita lanjut, kalau negatif kita tarik lagi, kita cari option lagi, kita cari opsi apakah harga kita masuk dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Maka cost structure itu perlu kita adakan, perlu kita persiapkan. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa cost structure kita itu gini. Kalau menggunakan 1,2 miliar, sebetulnya hitung-hitungnya seperti apa? 1,2 miliar ternyata Bu Evi hanya untung, hanya profit sekitar 6%. Kalau saya menurunkan menjadi 1 miliar, minus dong. Gitu loh. Berarti kan ada something wrong di situ. Something wrong itu bisa jadi
cost structure-nya itu ada over, ya, ada item lain yang tidak diperlukan user tetapi kita masukkan, ataukah seperti apa? Di sini perlunya, sehingga kita itu harus cerdas menerka. Misalnya gini, harganya 1,2 M di kita, dia 1 miliar. Kita akan berdebat, saya mencoba beranalisa di tempat kita dengan kondisi ini, mepet banget loh Pak profitnya. Kalau kita harus menurunkan misalnya sekitar 10%, kita harus merugi 4%. Ini dalam konteks memancing dia sebetulnya. Kita harus merugi nanti 4%. Apalagi kalau misalnya nanti Bapak minta 25%, saya bisa rugi 20%. Jangan-jangan ada biaya yang tidak, gitu. Jangan-jangan ini ada suatu biaya yang kami masukkan sebetulnya, tetapi di Bapak mungkin tidak memasukkan. Ini pentingnya kita melakukan analisis seperti tadi, sehingga harus tahu fokus pada apa yang diinginkan para pihak. Kalau kemudian para pihak itu tidak hanya harga, hati-hati. Ya. Nah, ini menjadi salah satu konsep, sehingga fokus pada para pihak itu menjadi cukup penting, ya, cukup penting. Kemudian pikirkan kemungkinan yang akan bisa terjadi. Gini caranya, ketika kita negosiasi, kemudian kita mencoba, kita deadlock. Potensi apa yang muncul pada saat itu manakala deadlock? Potensinya adalah selesai, kita tidak bisa dilanjut lagi. Peluangnya 2, menang atau kalah. Potensi terbesarnya kita adalah kalah karena deadlock. Kecuali produk kita itu tidak sama dengan produk yang lain, yang kemudian produk kita itu dicari oleh customer kita, itu akan berbeda. Kita akan yang dikejar. Tetapi ketika deadlock kemudian dia juga tidak mengejar kita, hati-hati. Potensi kita untuk kalah cukup besar. Maka perlu bumbu tambahan yang dinamakan lobbying dan macam-macam di belakangnya itu supaya kita bisa memenangkan. Ya, sehingga pemahaman terkait dengan pikiran yang terjadi itu harus tahu. Misalnya pada saat kita negosiasikan tadi 1,2 M harga kita, 1 M di sana. Pikirkan apa yang bisa terjadi kalau. Oke. Kedua, kita ingin menang. Kalau kita ingin menang, maka kita harus melakukan manuver. Manuvernya contoh, Pak, pada prinsipnya kami atau perusahaan sangat support dengan apa yang diinginkan dari customer kita. Program efisiensi itu menjadi bagian dari kami memberikan servis kepada customer kita. Andaikan kami mampu memahami kira-kira apa sih yang diinginkan, atau kalau diperkenankan dari cost structure yang kita paparkan tadi, apakah ada item-item yang sebetulnya tidak diperlukan, maka kami siap untuk melakukan koreksi ulang. Ternyata di situ item itu ada satu dipangkas. Ternyata dari 1 dipangkas hanya turun misalnya sekitar 50 juta, berarti tinggal 1,15. Apa yang sebetulnya? Jangan-jangan item kita ada yang terlalu tinggi. Jangan-jangan rumus kita tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Misal ada sekarang ini PPN itu tidak dari gross tetapi dari fee. Ada juga seperti itu. Ada yang manajemen fee itu tidak dari gross tetapi dari UMK. Macam-macam. Dan itu pikirkan kemungkinan yang terjadi itu harus kita pikirkan kalau kita ingin memenangkan sebuah tender atau memenangkan sebuah negosiasi. Misalkan kalau dari sisi harga.
harga. Kalau kemudian kita negosiasinya itu dalam konsep yang lain, misalnya bernegosiasi dalam tataran konsep, misalnya terutama di travel kita mau memaparkan sebuah konsep, negosiasinya bagaimana? Ya ini harus terjadi. Maka sebetulnya PR kita adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan transfer. Nih, transfer apa yang dibutuhkan orang itu atau klien kita, dan kita harus mempunyai kecerdasan untuk melakukan itu. Bagaimana caranya? Nah, itu ada teknik-teknik yang harus kita pelajari. Ya memang tidak bisa instan, teman-teman. Tidak bisa instan. Belajar negosiasi itu bukan karena cerdas. Kalau kecerdasan antara saya dengan mungkin Mbak Tia atau Mbak Eni gitu ya mungkin. Saya mungkin IQ saya lebih rendah, Mbak Eni mungkin lebih tinggi gitu ya. Tetapi di sini bukan masalah IQ atau mungkin IPK-nya pada saat dicocok tinggi cum laude, saya mungkin di bawahnya cum laude gitu ya. Tapi saya cum laude. Tapi kalau saya cum laude maka teman-teman harus ada cum laude. Apa di atas cum laude? Kalau 4 apa? Summa cum laude. Iya. Summa cum laude. Belum pernah tahu istilahnya. Tapi saya sering tahu nilai 4 itu ya, sempurna. 4 ya, 4 saya nilainya itu berapa ya IPK saya? 3,6 kan cum laude sudah. 3,6 sudah cum laude ya? Udah cum laude ya. Oke, pikirkan kemungkinan yang bisa terjadi. Nah sekarang ini yang akan kita pelajari. Ada parameter objektif yang harus kita gunakan. Misalnya begini, kalau kita mau melakukan negosiasi dalam konteks harga, maka yang pasti kita harus menguasai teknik hitung-hitungan. Kalau kita ingin menguasai atau kalau kita ingin tahu objektif itu seperti apa, maka kita harus paham materi. Kalau kita kemudian paham materi, kita yakin kita bisa melakukan atau pemahaman terkait dengan yang objektif seperti apa. Misalkan kita lagi ada masalah, atau mungkin manajemen dengan serikat pekerja ada semacam permasalahan misalnya terkait dengan ketentuan PHK misalnya. Itu parameternya apa? Harus punya parameter yang ideal. Apa itu parameter idealnya? Undang-undang. Maka undang-undang akan kita pakai sebagai kriteria objektif. Selain itu apa lagi? Data-data yang dibutuhkan maka juga harus objektif. Misalkan kita mau tiba-tiba ada karyawan kita itu tiba-tiba saja selama 3 hari atau 5 hari dia nggak masuk. Perusahaan tidak mencoba mencari, atasan juga abe, ditelepon juga tidak bisa dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba perusahaan melakukan PHK. Misalkan seperti itu. Kriteria objektifnya apakah ada? Ada. Ya, undang-undang. Tidak masuk 5 hari berturut-turut, dianggap mengundurkan diri, 3 dan sebagainya. Itu objektifnya seperti itu. Ya. Tetapi apakah ada parameter lain yang bisa dipakai? Tidak ada, maka selesai. Ternyata serikat pekerja menggunakan opini yang lain. Ya, gimana dia bisa melakukan pemberitahuan kalau dia kondisinya sakit? Bahkan parahnya keluarga tidak tahu kalau dia opnam, misalnya seperti itu. Apakah itu kemudian bisa serta-merta dilakukan PHK? Yang satu parameternya jelas, tapi yang di sini pun juga jelas. Dia sakit, dia tidak bisa apa-apa. Dia mau menyerahkan gizi nggak bisa, kalau HP-nya jadul misalnya, atau dia nggak punya HP misalnya.
Sehingga parameter-parameter itu juga harus kita kuasai. Negosiator yang handal, dia pasti akan menguasai itu. Sehingga ketika karakter atau kriteria objektif ini sudah kita pegang, kita mau melakukan negosiasi, kita sudah tahu kalau dia nanti ke sana, maka saya akan menggunakan teknik ini. Kalau kemudian dia larinya ke sana, maka saya akan cegah dengan ketentuan ini. Itu harus punya. Seperti pemain catur. Ya saya memang di Semen Indonesia sering juara ya semen catur dia dulu dari dulu. Sebetulnya kekuatan catur itu adalah dia mampu meraba. Dia sebetulnya itu mau kemana? Itu main catur. Kalau tahu dia mau ke sini, maka aku akan ke sini. Kalau dia kemudian melompat ke sana, saya nanti akan ke sana. Kalau dia kemudian larinya itu ke sini, maka saya akan begini. Itu adalah pemain catur. Nah, teknik itu dibutuhkan sebetulnya kalau kita ingin menjadi seorang ahli negosiasi. Tidak wajib, tetapi teknik itu bisa kita pakai. Sehingga pada saat saya negosiasi dengan Pak Anang misalnya, Pak Anang mau kemana arahnya? Oh begini. Kalau begini, paling saya jalan-jalan juga. Berapa? Sekian Pak. Dan nggak usah dulu. Saya akan geser Pak Anang supaya akan terbawa arus saya ke arah hal yang objektif. Pak, ketentuannya begini. Undang-undang terkait dengan BPJS itu begini. Kalau kemudian beliau tidak menguasai undang-undang BPJS, maka akan ikut. Ternyata pada saat saya kirim ke sana, beliau juga bisa itu. Maka saya tidak akan menggunakan parameter itu untuk memilih beliau. Saya akan menggunakan parameter yang lain. Misalnya, Pak, ini risikonya cukup tinggi, ini dampak sosialnya cukup tinggi, ya. Atau ya itu Pak, sebetulnya perusahaan kita itu siapa? Kita itu bekerja untuk siapa? Toh Bapak nanti ke dana pensiun, kami juga bekerja untuk mencarikan dana pensiun. Kita mencoba mencari parameter-parameter yang kemudian menjadikan dia itu menerima. Kok kemudian juga masih belum, kita gunakan cara yang lain. Kita naikkan grade-nya Pak. Gini loh Pak masalahnya aja. Ya, parameter itu tidak harus kemudian standarisasinya ya. Ini pola pikir kita ya Pak. Jadi bisa akses, bisa dampak dan sebagainya, itu parameter yang akan kita gunakan, harus patokan maksudnya. Kita bawa ke sana, dia bagaimana kira-kira. Maka pada saat beberapa tahun yang lalu, mulai tahun 2012 sampai 2017, itu saya mulus, dikit-dikit, Pak, mulai demo rumput kok. Cobalah pertimbangkan. Harus kok, sudahlah dampak sosialnya lebih tinggi. Jadi saya menggunakan parameter sosial, gitu. Jadi di sini kita harus menguasainya. Kita di sini nggak bisa kita geser ke sana, nggak bisa kita geser ke sana. Ya. Nah, objektifnya adalah ketika itu betul-betul sudah benar. Misalnya gini, objektifnya ketika dampak sosial, bahwa ketika dampak sosial ini betul akan muncul. Ya. Kalau hitung-hitungan undang-undang jelas. Kalau kemudian pelanggaran terkait dengan undang-undang dia akan sesuai sudah jelas. Parameter itu sudah kita kuasai, ya kita kuasai masing-masing. Ini perlunya seorang ahli negosiasi. Ya. Kemudian strategi closing yang adalah yang terakhir. Bagaimana teman-teman itu pada saat melakukan negosiasi, ingat-ingat. Ketika teman-teman melakukan negosiasi itu harus membawa putaran ini itu kepada putaran kita. Jangan sampai kita membawa putaran dia, kemudian justru kita yang terbawa arus ke pusaran dia. Ingat-ingat. Harus kita bawa sedemikian rupa supaya larinya ke pusaran kita. Berputar masuk ke kita. Jangan sampai kita berputar ikut berdiskusi di dalamnya itu kemudian kita yang dibawa ke sana.
Maka sebelum putaran ini mencapai titik di mana dia lebih dominan, maka kita yang harus mencari sebuah solusi. Solusinya adalah lagi-lagi dia D, dia C, dia I, apa dia S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai rumus kita adalah selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Saya berharap semuanya sehat. Pagi ini saya juga alhamdulillah kondisi fit, sehat sehingga bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dalam rangka kita akan melakukan assessment. Ya. Kita bilang assessment karena memang ini adalah program dari kita, supaya apa yang sudah kita lakukan dalam 3 sesi pertemuan kita di awal ini akan kita aplikasikan sekarang. Ya. Dari yang kita aplikasikan hari ini, kita akan mencoba melakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan saya akan memilih beberapa, ya, tidak seluruhnya pastinya. Saya akan memilih beberapa dari peserta untuk kita ambil, kita ikutkan di dalam program TOT, ya, training for trainer. Sehingga nanti saya akan melakukan penyaringan, ya. Kemudian saya akan bisa ambil 2, bisa 5, bisa 10, ya. Kemudian nanti bulan Desember kalau tidak salah masalahnya, akhir November kita akan melakukan TOT. Kemudian TOT saya selama 1 tahun akan melakukan pemantauan ini. Kemudian saya akan mencari bibit yang bisa saya tahu di belakang saya, ya, untuk menjadi coach saya, yang kemudian saya akan bimbing dalam waktu 2-3 tahun berikutnya dia sudah layak ada di sini, ya. Sehingga nanti trainer-trainer akan bermunculan di perusahaan supaya akan muncul bibit-bibit yang berpotensi. Dan sekaligus ini adalah ajang di mana kita akan mencari bibit-bibit potensial, baik secara komunikasi, baik secara hubungan personality dengan yang lain, baik itu leadership dan lain sebagainya. Ini adalah momen karena tidak seluruhnya karyawan bisa mengikuti program ini, ya. Sehingga saya berharap momen ini betul-betul dioptimalkan oleh rekan-rekan semuanya. Tunjukkan bahwa kalian mampu, ya, tunjukkan bahwa kalian bisa, sehingga ini adalah bagian dari perusahaan melakukan evaluasi. Oke, nanti juga akan ada bibitan yang lain dan kita akan ambil dari lapangan, dari seluruhnya yang berpotensi, kemudian kita akan saring. Nah, ini adalah bagian dari media kita untuk melakukan peningkatan kompetensi. Oke, siap semuanya? Oke, pagi ini saya akan memberikan clue saja, ya. Setelah ini sudah ada rundown di mana untuk sesi pertama adalah assessment terkait dengan presentasi, ya. Kemudian yang kedua setelah jam istirahat nanti itu akan ada teknik negosiasi yang kemarin sudah kita ajarkan, dan itu ada grup. Apakah sudah memiliki grup semua? Oke. Nanti dalam proses ini silakan melakukan karena kalau Anda tidak mempunyai grup, materi yang akan dibahas apa? Ya, tapi kalau sudah punya grup, sudah matching, ya, sudah nyambung bahwa materi kita itu adalah ini. Silakan di-set dulu, tidak apa-apa. Saya begini, nanti begini, karena saya hanya ingin memantau bahwa alurnya itu sudah terpenuhi, ya, alurnya sudah terpenuhi. Adapun terkait dengan prosesnya berjalan, pastinya kita mengalir dengan pakem-pakem yang sudah kita tentukan di awal. Cukup jelas, ya? Oke, untuk kriteria penilaian dalam assessment presentasi di sesi pertama ini adalah tetap rumus intinya dalam materi. Materi itu bukan pembobotan materinya, tetapi penguasaan materi, ya, penguasaan materi. Saya minta tolong HP mulai sekarang di off kan atau silent atau di bawah. Saya tidak mau ada di atas meja atau di samping.
Ya, kalau tidak silakan ditunggu di luar saja karena saya ingin di kelas ini betul-betul komitmen. Ya, begitu ada suara dan belum di silent, belum diberikan, saya minta untuk tinggal di luar saja mengikuti proses assessment di lain hari. Jadi kita harus mulai disiplin dari sekarang. Kalau kita ingin menjadi seorang leader, menjadi seorang pimpinan, ya, seorang yang betul-betul, maka kita harus komitmen dengan diri kita. Kalau menganggap bahwa proses ini adalah biasa-biasa saja, teman-teman salah. Ya, teman-teman salah. Justru teman-teman ini adalah momen yang paling bagus untuk melakukan evaluasi diri. Saya kurang begini, saya harus begini dan sebagainya. Oke, siap semuanya ya. Oke, pertama adalah materi. Ya, pertama adalah materi. Pertama adalah materi. Yang materi ini silahkan disampaikan dan waktunya hanya sekitar 7 menit. Ya, itu kan di dalam rumusnya 10, 20, 30. Ya, karena kalau saya berhitung 20 sesuai, maka waktunya akan sampai sore. Ya, karena target kita adalah menit sampai jam istirahat sudah kelar untuk sesi pertama, maka saya ringkas menjadi 7. Ini boleh-boleh, tidak apa-apa. Karena di dalam penilaian saya adalah bukan bahasanya adalah harus sesuai dengan 20 menit, walaupun di situ ada rumusnya 10, 20, 30, 120. Saya yang 20 saya kasih dispensasi, gak ada masalah. Tetapi yang 10 harus, yang 30 harus. Ya, pasti ada pertanyaan, Pak, 10 itu ada apakah termasuk nanti profil saya, ataukah pembukaan saya dan penutup terima kasih termasuk? Saya batasi maksimal 10. Ya, boleh 12 berarti bisa jadi, Pak, ini tambahan slide saya untuk cover, ya, pembuka judul, kan ada title, itu tidak saya hitung. Yang saya hitung adalah maksimum esensinya. Ya, begitu sudah masuk ke materi maka kategori adalah 10. Tapi saya kasih tahu bahwa kalau teman-teman itu 10, ya, maka ketika Anda speak up, tidak apa-apa, itu silakan. Ya, itu yang penting. Tolong ketika nanti waktu mau habis, maka Anda tidak usah mengikuti alurnya. Silakan nanti bisa melompat. Ya, tidak harus kemudian dipercepat sehingga menjadi jelek. Ya, saya kasih tahu. Misalnya begini, ada presentasi baru slide pertama, slide kedua, slide ketiga, karena terlalu banyak lambaian tangan menari-nari di atas angkasa, kemudian teman-teman lupa bahwa slide Anda itu baru nyampe di 3 atau 4 slide. Pada saat saya bilang kemudian waktu mau habis, Anda silakan masuk ke slide akhir, silakan. Ya, dan itu sekali lagi tidak mempengaruhi penilaian. Karena yang saya nilai adalah 10-nya sudah memenuhi misalnya, kemudian posisinya tampilan slide-nya hati-hati, itu juga saya nilai, ya, itu dalam hal materi, ya, dalam hal materi. Jadi slide-nya seperti apa itu nanti akan kita masukkan dalam materi. Kemudian 10-nya itu adalah jumlah slide-nya, kemudian 20 saya speed up menjadi 7 maksimum, 5 boleh. Kemudian untuk yang 30 adalah bagaimana desainnya, tulisan, ya, font size-nya. Kemudian di 120 ada kecepatan Anda, speed up Anda ketika menyampaikan materi sejauh mana. Kemudian posisi Anda, misalnya begini, Anda naik turun intonasinya seperti apa gitu, itu juga masuk dalam nilai. Karena ini bagian dari proyek saya untuk mencari bibit-bibit yang kami anggap berpotensi untuk kita upgrade. Ya, kemudian terakhir adalah mentalnya. Bagaimana mentalnya teman-teman? Ya, misalkan cara memandang, ya, jangan kalau begini terus sama karena lagi ngefan sama Pak Zaini terus aja gitu kan ya. Dan kalau sudah menghadap bakya terus yang lainnya itu jaga patung, ya, itu juga bagian dari sehingga mentalnya itu menjadi bagian dari kita memberikan nilai. Ya, dan saya akan transparan nanti, jadi nilainya berapa dan sebagainya saya akan sampaikan karena ini uji coba adalah positif.
jelas? Oke, saya kira itu. Dan untuk sesi ini mungkin ada teman-teman yang urgent yang harus menyelesaikan pekerjaan, silakan ditinggal dulu. Nanti tahu kan kalau misalnya 7 menit itu saya kembali jam berapa. Jangan di-press. Misalnya bisa jadi 20 menit sebelumnya sudah ada durasi. Tetapi yang tidak ada kegiatan bisa memantau jalannya di sini. Saya harus bagaimana nanti? Oh, sepertinya saya sudah mulai kriteria dan sebagainya. Sudah ya? Oke, bisa kita mulai? Oke, slide-nya sudah disiapkan di situ, Mas. Di folder ya. Oke, di folder nanti di copy di folder. Nanti yang belum silakan dikopikan. Kalau ada laptop lagi silakan. Kalau enggak nanti flashnya silakan diserahkan ke panitia. Bukan panitia. Oke. Yang negosiasi berapa orang? Dua orang. Oh iya. Pasangannya. Oke, ya. Yang presentasi sudah kelar ya. Oke, kita akan menginjak ke negosiasi yang sesi kedua nanti. Silahkan Anda mau logikanya adalah minimal itu 3 ya, jangan 2, minimal 3, boleh 4 ya, boleh 4 boleh 3, jangan 2. Kalau 2 nanti menjadi single obrolan, karena saya ingin ada kehidupan di situ ya, yang interaksinya menjadi positif ya. Cukup jelas ya. Nah, pada saat clue-nya ini adalah untuk negosiasi. Pakemnya, dulunya adalah bagaimana penguasaan materi, ya, penguasaan materi sama dengan di awal. Namun kalau yang di sini materinya adalah role-nya. Saya bicara lagi-lagi karena negosiasi tidak hanya di marketing, ya, bisa jadi problem solving. Di SDM pastinya tidak marketing. Ya, kemudian di mana di auditor ada ya, pastinya juga tidak marketing, sehingga masalah pun boleh diangkat, gitu ya. Nah, ini silakan diimprovisasi, tetapi harus matching dengan timnya, ya. Sekaligus ini adalah silakan disiapkan materinya, siapa yang akan dipilih, setelah itu nanti akan kelihatan. Bahasan kita adalah ini, karena pada saat momen ini mungkin ada yang presentasi, silahkan mencari pasangan sendiri-sendiri. Oke, bahasan kita adalah ini. Mau geladi silakan, ya. Yang penting role-nya harus memenuhi code reading. Masih ingat code reading? Ya. Jadi yang disampaikan pasti jawabannya iya. Kalau jawabannya belum tentu berarti bukan code reading, ya. Kemudian good receiver, maka jadikan diri kita itu adalah seorang pendengar yang baik, sehingga kita akan melakukan copyright apa yang disampaikan. Misalnya, mohon maaf Bapak, tadi Bapak menyampaikan begini, kami cukup positif Pak, dan saya support itu, kami cukup mampu untuk melakukan itu, sehingga dia akan lihat, oh berarti saudara mendengarkan apa yang saya omongkan. Itu yang namanya good receiver, ya. Kemudian yang terakhir adalah lobbying, ya, ada lobbying, ya. Nanti silakan metodenya, misalkan Bapak kalau ini ada sebuah program, ya. Ini adalah mengajak mereka untuk bisa face to face, discuss dan sebagainya, bisa di luar chat, bisa di dalam chat. Teknisnya seperti apa? Ya, itu silakan, ya. Walaupun tidak masuk ke esensi yang ya. Dan terakhir adalah good closing. Good closing adalah memberikan sebuah value, sehingga misalkan kami sangat optimis untuk bisa bekerjasama dengan perusahaan Bapak, karena jam terbang perusahaan kami dalam memberikan layanan itu adalah good closing, ya. Dan saya yakin kita akan bekerja sama. Jadi meyakinkan ini dan memberikan keyakinan kepada calon partner kita. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Oke.
Pakemnya ada dua pihak. Ya, rumusnya kan para pihak. Para pihak itu tidak harus owner dengan marketing, itu kan bahasanya kalau mungkin marketing. Tapi kan bisa jadi kalau serikat pekerja dengan manajemen misalnya. Ya, kalau auditor dengan auditing. Ya seperti itu, silakan. Ya, di konsepnya penting harus ada dua pihak yang akan melakukan pembahasan, dan bahasan itu adalah pihak-pihak yang bernegosiasi. Ya, tidak harus tapi harus ada lawan kita. Ya, jangan marketing dan marketing, diskusi lah. Ya, jelas ya. Oke, kalau jelas kita akan buka sesi ini. Saya ingin teman-teman melakukan tepuk tangan. Tepuk tangannya adalah di bawah sebelah kirinya. Ya, menepuk sebelah kirinya. Temannya. Oke. Kawan, tangan kirinya saja ya, Bapak. Tangan kirinya saja. Oke. Kawan, Anda pasti bisa. Bahkan saya pun bisa. Oke, sekarang pindah ke tangan kanan. Oke, di pundak sebelah kanannya. Kawanku yang baik hati. Oke, kamu pasti bisa. Jangan lupa doakan aku. Thank you very much. Oke, applause untuk kita semuanya. Dan kita akan buka di sesi presentasi. Terima kasih. Selamat berjuang. Good luck. Kawan-kawan, sudah kami share. Jadi di dalam HP panjenengan sudah ada nomor urut presenter untuk di sesi awal. Ya, saya laporkan Pak. Jadi sengaja saya sharekan nomor urutnya sehingga Anda bisa mengira-ngira dengan satu presenter 7 menit. Namun catatannya adalah mohon Anda hadir Hamid 10 menit tidaknya untuk persiapan dan persiapan mental sehingga lebih optimal pada saat ujian. Kami ulang, sengaja kami share nomor urut presenter di sesi 1 ini, sesi di presentasi, sehingga Anda bisa menganalisa jam berapa Anda hadir. Gitu. Yang kedua, sengaja juga kami sharekan indikator penilaian supaya Anda juga bisa lebih mempersiapkan diri optimal dalam rangka sertifikasi. Seperti itu. Sebelum dimulai, perdana ditanyakan. Ya. Nah, baik Pak Jadi, ini sesuai dengan potensi beliau. Ini kami akan menyampaikan. Ya, terima kasih. Jadi kami ulang. Kegiatan sesuai dengan logo. Kegiatan pelajari terhadap kompetensi. Bukan mengganggu operasional. Siap. Kami hanya mereview saja kawan-kawan sekalian yang memang misalnya hari ini tugasnya bisa dipoto atau nggak terlalu mendesak, tidaknya hadir harus belajar yang lain. Namun bagi Anda pekerja yang urgent, silakan dituntaskan tanpa meninggalkan kegiatan hari ini. Seperti itu saja akan masukkan. Cukup Pak? Baik, cukup dengan semua. Sesuai list sudah ada di program Pak ini dan sudah saya sharekan ke Anda semua. Untuk perdana kita sambut applause untuk saudara Bram. Yang lain silakan menunggu monggo atau program kerja di luar sini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Octaviana Kartika Dewi. Saya biasa dipanggil Vivi. Saya bergabung di PT Siswa Bina Gatra sejak tahun 2003. Beberapa kali saya mutasi, dan terakhir sebelum saya bergabung di PEB, saya sempat bertugas di institusi sebelah ya. Saya di tempatnya di Departemen CSA, Corporate Social Responsibility di PT Siswa Indonesia.
hari ini saya ingin mempresentasikan dengan materi sinergi. Bapak Ibu pasti sering ya mendengar kata sinergi. Saya juga begitu. Saya sering mendengar kata sinergi. Yang terpikir di dalam pikiran saya, sinergi itu adalah persamaan. Kita sama-sama bekerja, kita sama-sama melakukan kegiatan, kita sama-sama melakukan aktivitas. Padahal secara teori sinergi itu bukan persamaan. Sinergi itu adalah berbeda. Perbedaannya di mana? Harus membangun kekuatan untuk menutup kelemahan. Kayaknya keren ya. Kalau misalnya sinergi itu esensinya masuk ke dalam diri kita, perusahaan ini kayaknya jadi lebih berkembang gitu, karena semuanya habitnya, mindsetnya itu sudah masuk di esensi ini tadi. Secara sinergi itu hitungannya tidak seperti matematika. Kalau matematika itu sinergi kan hitungannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi sinergi itu tidak 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sinergi itu adalah membangun kekuatan untuk menutup kelemahan. Artinya dua kekuatan itu jauh lebih bisa memberikan energi dibandingkan kalau kita mengerjakan sendiri. Kalaupun kemudian kita tapi ini Bapak Ibu, sinergi itu juga memerlukan komitmen ya, karena apabila kita tidak mempunyai dasar komitmen, sinergi itu hanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena sinergi itu hanya menimbulkan kekacauan yang kita tidak komitmen, dan hasilnya bukan malah 1 tambah 1 sama dengan 3, tapi malah 1 tambah 1 di bawah 2. Artinya apa? Timbul kekacauan. Berkompromi di tengah. Sinergi itu harus mencari alternatif ketiga. Kenapa? Sinergi itu bukan kompromi di tengah. Itu misalnya seperti saya itu nggak bisa mendapatkan padahal besok. Kemudian pimpinan jawab begini. Itu nggak boleh. Sinergi itu tidak seperti itu. Sinergi itu harus mencari alternatif ketiga. Jadi caranya begini. Jawabannya pimpinan, coba nanti saya informasikan ke beliaunya ya, supaya nanti beliau. Nah, itu adalah bentuk sinergi. Mencari alternatif ketiga. Saya tadi sudah menyampaikan ya, bahwa kita bekerja itu berbeda. Aku mengerjakan dengan caraku, engkau mengerjakan dengan caramu. Tapi ketika kita berhubungan dan kemudian kita menemukan masalah, itu kita harus mencari solusi. Solusinya apa secara teori? Mencari alternatif ketiga. Kemenangan publik. Sebelum itu saya ingin menyampaikan mengenai bentuk kerjasama kreatif dari sinergi. Sinergi itu intinya tidak boleh merugikan, juga tidak boleh merasa dirugikan. Merasa merugikan itu seperti apa misalnya? Misalnya begini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh merugikan orang lain. Dan di dalam teori sinergi itu tidak diperbolehkan. Atau merasa dirugikan. Merasa dirugikan itu misalnya seperti ini. Kita bersikap seperti nelongso gitu ya. Misalnya ada teman
Sebenarnya luas, cuma mungkin sedikit ya dari saya seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin presentasi dari saya akhiri saja dulu. Maaf bila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik, saya berharap keadaan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai SBG School. Apa sih SBG School itu? Apa saja yang ada di SBG School dan apa yang membuat SBG School begitu istimewa? Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tia Nurhat. Saya akan memulai. Bapak Ibu sadar atau tidak, kita sekarang sedang memasuki revolusi industri 4.0. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Revolusi 4.0 adalah di mana kita berada di dunia tanpa sekat, atau kita bisa mengakses apapun secara tepat dan cepat. Contohnya, ketika kita memiliki rekan, teman, ataupun mantan pacar mungkin ya, ketika kita ingin stalking mereka yang ada di Amerika sana mungkin, kita nggak usah susah-susah sekarang, cukup dengan mengklik akun Instagramnya saja, kita sudah tahu dia lagi ngapain ya, dia sudah punya anak berapa ya, seperti itu. Sama halnya di dunia pariwisata dan ekosistemnya, kita sekarang berada di dunia yang sedang mengalami kemajuan pariwisata dan ekosistem yang sangat pesat. Siapkah kita memasuki dunia 4.0? Inilah yang telah SBG School persiapkan untuk para lulusannya agar nantinya siap untuk mengikuti dan masuk ke dalam revolusi industri ini. Mengapa SBG School begitu istimewa? Ketika ada salah satu siswa yang sudah masuk ke dalam SBG School, dari awal kita sudah rancangkan untuk karirnya. Jelas di SBG School ada dua jurusan, yaitu perhotelan dan kapal pesiar. Ketika ada salah satu siswa yang ingin masuk dan bekerja di Hotel Aston Inn, contohnya, kita sudah merancangkan karirnya sehingga dia nanti bisa masuk ke dalam Hotel Aston Inn. Kita rancangkan bagaimana sih caranya masuk ke sana, apa saja kiat-kiatnya agar dia bisa diterima di hotel tersebut. Akan tetapi yang bisa menjamin mereka semua mencapai cita-citanya adalah diri mereka sendiri. Apalagi yang membuat SBG School begitu istimewa, kita memiliki tenaga pengajar, semuanya adalah praktisi. Mereka adalah profesional yang sedang bekerja di perhotelan. Kita juga memiliki fasilitas bangunan milik kita sendiri. Contohnya ruang belajar yang sangat nyaman, lab resepsionis, lab mock-up room, begitu juga dengan lab kitchen yang ada di gedung SBG School ini. Alur perkuliahan di SBG School of Hospitality adalah ketika semua calon siswa sudah lulus tes pendaftaran dan tes uji kompetensi, maka mereka sudah dapat dipastikan menjadi siswa di SBG School. Masa perkuliahan di sini adalah 4 bulan teori dan 6 bulan on the job training di hotel-hotel
bertujuan untuk meringankan orang tua untuk membayar di SBG School. Salah satu syarat pendaftaran di SBG School adalah harus mendaftar atau menulis formulir yang sudah ada di website kami, atau bisa langsung datang ke kantor SBG School di Jalan R.A. Kartini nomor 21A. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengambil formulirnya sekarang. Apabila Bapak Ibu mengambil formulirnya sekarang dan membawa pulang ke rumah serta mendaftar hari ini juga,